Oke, thanks Braja Podcast di 30 hari kata bubu. Episode ini adalah bagian dari tantangan 30 hari bersuara 2023 yang diselenggarakan oleh komunitas The Podcaster Indonesia. Hari ini ngobrolin apa ya? Di hari ke-11. Apakah aku masih bertahan? Mari kita dengarkan kata bubu. Wah, hari ini ngomongin apa ya? Bertahan. Apakah aku masih bertahan? Ya, ternyata masih bertahan di hari ke-11 tantangan 30 hari bersuara, ya kan? Hebat dong, hebat. Tepuk tangan untuk saya sendiri. Plok. Ngomongin soal bertahan ya. Kata orang ya, kita harus bertahan dalam situasi apapun. Tapi sebenarnya tergantung masalahnya juga sih, bertahan dalam hal apa dulu nih. Kalau misalnya tidak bisa dipertahankan, ya dilepaskan saja. Tapi kalau misalnya kalau misalnya masih bisa diperbaiki, ya dipertahankan. Gitu deh ya, ngomongin apa sih gue? Gak jelas banget. Kalau saya sih mau ngebahas bertahan kalau soal rumah tangga, nggak mau ikut rumah tangga orang. Soalnya kalau kadang kita kalau kata bubu ya, yang namanya kalau misalnya kita ngomongin ada orang gitu ya, misalnya teman curhat gitu, aduh rumah tangga gue gini bertahan atau berpisah. Nah itu sih nggak bisa ikut campur ya, karena selalu ada cerita dari dua sisi sebenarnya kan kadang-kadang kita dengerin curhatan tuh dari satu sisi aja ya kan. Kadang-kadang ya misalnya ada teman curhat masalah pernikahannya kan, kita dengernya pasti dari sisi yang temen yang curhat ke kita kan gitu, sementara dari sisi satunya kita nggak tahu gitu kan. Jadi kalau soal itu no comment, itu balik lagi ke orangnya sih. Kalau kata bubu mah ya, kalau misalnya dalam hal pernikahan mah bertahan atau tidaknya itu kan yang tahu banget isi dalamnya itu atau kehidupannya rumah tangga seseorang kan orang yang ngejalaninnya kan gitu kan. Jadi I'm not gonna talk about bertahan dalam pernikahan atau tidak ya. Yang mau saya bahas ini adalah bertahan di dunia kerja ya. Bener gini soalnya, ada beberapa cerita saya gitu ya, yang sebenarnya agak saya sesali gitu ya kan. Misalkan datangnya belakangan ya, karena kalau datang duluan namanya pendaftaran kan. Jadi dalam kesempatan pada masa muda dulu, misalnya saya pernah lah ya kerja di mana gitu, terus udah mulai kayak gak enak nih suasananya gitu, terus saya memutuskan untuk cabut atau nyari kerja lain di tempat lain gitu ya. Sebenarnya sih hati masih di situ gitu, tapi kok misalnya ada gaji kok nggak naik gitu, sebenarnya hatinya masih senang di situ, tapi kok gini-gini aja ya gitu, karena bisa naik apa enggaknya karirnya itu ditentukan dari senioritas gitu misalnya di situ. Jadi ya yang naik pasti seniornya dulu gitu, nggak dilihat dari prestasinya gitu kan. Terus akhirnya keluar, tapi habis itu pindah ke tempat lain gitu misalnya, ternyata ini kurang ya gini-gini, ternyata tempatnya tidak lebih baik dari yang pertama gitu. Terus habis itu ntar pindah lagi kerja lagi karena ada masalah lagi gitu kan, misalnya nih ada ribut atau dapet teman kerja atau rekan yang rese banget gitu, yang nggak bisa kooperatif, nggak bisa kerjasama, nggak bisa teamwork gitu kan, nggak enak banget kan. Jadi yaudah resign lagi, pindah lagi ke tempat yang lain gitu, dan itu tidak menjadi lebih baik juga gitu. Jadi akhirnya setelah mencapai umur yang sudah bisa mikir gitu ya nggak emosian, akhirnya saya berpikir bahwa sebenarnya sih bertahan itu sebenarnya
tidak kalah gitu. Maksudnya kalau kamu bisa bertahan dengan situasi tempat kerja yang dengan cerita macam-macam, atau dengan tim yang agak nyebelin dan kamu nggak suka gitu, atau memang bosnya misalnya nggak suka gitu, tapi sebenarnya kamu hati masih di situ gitu, ternyata kesimpulan saya sendiri nih ya, sebenarnya bertahan itu lebih baik daripada kamu menyerah gitu. Karena hati lo kan sebenarnya di situ gitu, tinggal lo ini aja gitu, hadapin aja tuh. Misalnya hati lo sebenarnya kerja di tempat itu, tapi lo sebel timnya nggak enak gitu, ya tinggal kuat-kuatan aja. Siapa yang kuat bertahan untuk menjadi pemenang, menjadi pemenang ya pokoknya. Ya kuat-kuatan aja, lo bisa nahan gak nih dengan misalnya lo masuk kerja di tim yang toksik banget orangnya gitu, sikut-sikutan ya. Yang bertahan itu kan nantinya jadi bisa juara gitu, daripada lo menyerah gitu dan malah pindah ke tempat lain tapi tidak lebih bagus juga dari tempat yang sebenarnya hati lo di situ gitu kan. Kalau menurut aku gitu ya, nggak tahu kalau kata teman-teman yang lain. Coba silakan di komen aja di kolom komen ya, bisa komen ke di Spotify sekarang ya. Lebih baik bertahan atau tidak gitu ya. Karena kadang-kadang sebenarnya mungkin kita itu hanya mengalami kebosanan kadang-kadang ya. Jadi di tempat kerja gitu misalnya, aduh kayaknya gue pengen resign nih gitu. Ternyata sebenarnya bukan karena kamu gak suka, tapi mungkin sedang bosan aja gitu. Jadi sebenarnya yang perlu dilakukan adalah berhenti sejenak untuk beristirahat gitu kayaknya sih, kalau misalnya belajar dari pengalaman Eke ya. Jadi daripada kamu resign gitu nanti menyesal belakangan, mungkin lebih baik rehat dulu, break, cuti gitu ya, cuti yang panjang, atau kalau bisa memang cuti nggak dibayar ya, ya jalan-jalan dulu kemana gitu ya, ntar balik lagi pasti lo langsung ini lagi deh, langsung seger lagi gitu. Akhirnya lo pasti akan memutuskan, oh iya ternyata gue cuma bosan aja, bukan karena nggak kuat untuk bertahan dalam situasi yang kantor yang menyebalkan gitu misalnya, atau bos yang menyebalkan gitu. Sebenarnya bisa bertahan gitu. Yang diperlukan cuman break, take a break, istirahat aja gitu. Atau bukan resign langsung, tapi kayak ya udah lo liburan aja dulu, ya udah lo cuti aja dulu yang panjang gitu, ya udah lo kayak nambahin kegiatan baru yang bisa nambah atau ngilangin kebosanan lo atau kesebelan lo di kantor gitu. Misalnya nih lo punya bos menyebalkan gitu ya, ya udah lo ikut aja kayak kegiatan bela diri kayak gitu kan. Pelampiasannya di situ ya pokoknya. Sebenarnya bertahan itu tidak kalah, bertahan itu juara gitu ya. Maksudnya daripada lo menyerah, mendingan lo bertahan aja gitu. Mungkin yang diperlukan hanyalah beristirahat sejenak gitu kali. Kalau dari pengalaman ya kadang-kadang emang nyesel tuh datang belakangan sih ya kan. Daripada kita menyesal, mendingan kita bertahan di tempat yang memang kita sebenarnya nyaman gitu guys. Cerita pengalaman IQ, kalau kata bu ya sudah lah gitu ya, daripada kan mendingan. Udah segitu aja dulu soal bertahan ya. Semoga semuanya teman-teman dari The Podcaster Indonesia masih bertahan dan lanjut ke 30 hari bersuara bareng The Podcaster Indonesia. Sukses selalu buat semua. Untuk yang lagi sebel-sebel di kantor ya, dengan kantor yang toksik atau menyebalkan, bertahanlah. Kalau misalnya lagi kesel, ya cuti aja dulu kali, nanti masuk lagi ya kan. Yaudah, sampai jumpa, ketemu lagi besok. Irake kata bubu, pamit dulu.